Bab 3, menanamkan motivasi kepada staf kita. Buku Sukses Pemimpin karya Dale Carnegie. Ketika anak buah kita memberi laporan tentang pekerjaan mereka, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah mereka bahagia berada di sini? Apakah mereka lebih suka bekerja untuk orang lain? Apakah hanya gaji dan tunjangan yang dibayarkan perusahaan yang menjadi motivasi mereka bekerja? Gaji dan tunjangan memang penting, namun sebagian besar perusahaan saat ini membayar gaji yang memuaskan dan menawarkan paket tunjangan yang sebanding. Pasti ada sesuatu yang lebih dari itu. Para psikolog memberitahu kita bahwa ada 5 faktor dasar yang memberikan motivasi dalam hubungan antara seseorang dan pekerjanya. Pengakuan sebagai individu. Setiap orang berbeda, baik dari diri kita maupun dari anggota lain dalam kelompok. Setiap karyawan akan merasa senang jika kita mengenali perbedaan tersebut dan memperlakukannya sebagai orang yang spesial, bukan sebagai komponen standar yang bisa dipertukarkan. Penyelia harus mendengarkan dan mengamati orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dan belajar membedakan masing-masing dari mereka. Pelajarilah kekuatan dan keterbatasan mereka, apa yang mereka sukai atau tidak sukai, cara mereka beraksi dan bereaksi, dan sesuaikan cara kita menangani masing-masing orang dengan individualitas mereka. Dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut, kita belajar bahwa masing-masing anak buah memiliki perhatian khusus terhadap pekerjaan mereka. Kita mendapati bahwa Joe sangat memperhatikan keamanan dan tidak akan mengambil resiko karena takut gagal dan membuat pekerjaannya terganggu. Kita perhatikan bahwa Betty adalah seseorang yang sangat ambisius dan ingin karirnya menanjak secepat mungkin. Di antara anak buah lain, Sam dan Lil membutuhkan dorongan terus-menerus, sementara Karen selalu mencoba pendekatan baru. Dengan memperhatikan perbedaan masing-masing individu, kita akan mampu bekerja dengan setiap orang secara efektif dan membantu mereka mendapatkan apa yang paling mereka inginkan dari kita sebagai seorang manajer. Bangga dalam bekerja. Kebanyakan orang yang berada di posisi penyelia atau manajemen merasa bangga akan pekerjaan mereka. Mereka umumnya mendapatkan promosi dan meraih pencapaian yang signifikan dalam pekerjaan mereka. Mereka dianggap sebagai bagian penting dari perusahaan. Jika kita dapat menanamkan perasaan bangga pada setiap anak buah kita, semangat dan komitmen mereka akan meningkat. Untuk mencapai situasi tersebut, setiap anak buah harus diberi orientasi menyeluruh mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh departemennya dan bagaimana pekerjaan itu terhubung dengan seluruh kegiatan perusahaan. Para karyawan harus diberitahu tentang bagaimana pekerjaan spesifik yang mereka lakukan telah membantu departemen dan perusahaan mencapai misi. Penghargaan dan pujian harus diberikan ketika memang layak. Dale Carnegie mendorong kita untuk lulus dalam menghargai dan royal dalam memberikan pujian. Ketika orang tahu pekerjaan mereka dihargai, rasa bangga akan tumbuh dan menetap. Perasaan memiliki. Banyak perusahaan yang sesumbar tentang semangat korps yang mereka hasilkan. Semangat tim merupakan bagian dari esensial dari kesuksesan aktivitas kelompok. Orang menyukai perasaan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka. Sebuah tim, kelompok sosial, unit militer, dan perusahaan. Perasaan ini berasal dari rasa bangga terhadap pekerjaan, namun itu hanyalah awal. Orang menjadi lebih bahagia, lebih kooperatif, dan lebih produktif ketika mereka mengidentifikasikan diri dengan kelompok mereka, terutama kelompok yang sukses dan efektif. Orang-orang sesumbar tentang pelayanan mereka di Korps Marinir AS lama setelah pekerjaan mereka selesai. Dengan bangga, orang bercerita bahwa mereka bekerja di IBM, AT&T, Sony, Toyota, atau perusahaan bergengsi lainnya. Bagaimana cara membangun rasa memiliki dalam diri karyawan kita? Mereka yang baik membangun semangat tim dengan menjelaskan tujuan perusahaan dan membuat mereka berpartisipasi dalam menentukan bagaimana tujuan perusahaan tersebut tercapai.
Dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka, mereka merasa dirinya penting bagi departemen, dan hal ini meningkatkan komitmen mereka. Jika mereka merasa antusias dengan pekerjaan, mereka akan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Menurut Dale Carnegie, antusiasme yang membara didukung akal sehat dan kegigihan adalah kualitas yang paling sering membentuk sebuah kesuksesan. Selanjutnya, perlakuan yang adil. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan, dikomunikasikan dengan jelas kepada karyawan, dan dijalankan secara konsisten. Cindy dan Sandy memiliki masalah terhadap terlambat datang ke kantor. Atasannya menyukai Cindy, namun tidak terlalu menyukai Sandy. Ia menerapkan sanksi kedisiplinan terhadap Sandy, namun hanya memberi teguran kepada Cindy. Bukan saja Sandy menjadi kecewa, orang lain di dalam departemen menganggap perlakuan ini tidak adil. Orang yang melakukan pelanggaran yang sama harus mendapat perlakuan yang sama. Orang menanggapi masalah secara emosional, bukan secara rasional. Ketika kepentingan mereka ada dalam bahaya, keinginan akan perlakuan yang adil berakar di dalam landasan emosional semua orang. Favoritisme adalah penyebab terbesarnya jatuhnya semangat. Favoritisme merusak perasaan aman dalam diri orang lain yang merasa takut upaya dan nilai diri mereka tidak diakui. Selanjutnya, kesempatan untuk mengekspresikan gagasan. Billy tidak pernah melupakan atasannya yang pertama. Saya memikirkan gagasan hebat yang dapat meningkatkan produksi di departemen saya. Semua orang tertarik dan saya menemui atasan saya untuk menyampaikan gagasan itu kepadanya. Ia tidak pernah mendengarkan gagasan saya. Ia berkata, "Kamu dibayar untuk bekerja, bukan untuk berpikir. Kembalilah ke mesinmu." Saya tidak pernah menyarankan gagasan lain dalam pekerjaan itu. Orang yang melakukan suatu pekerjaan memiliki banyak pandangan tentang proses pelaksanaan pekerjaan itu dan seringkali memunculkan saran yang baik. Kita lebih kreatif daripada yang kita pikirkan. Kita harus membiasakan diri mendorong anak buah kita memberikan saran dan mempertimbangkan saran itu dengan serius. Jika saran itu tidak diberi atau tidak diterima, jelaskan alasannya, namun jangan pernah mengabaikannya. Karyawan harus merasa bebas membahas kemajuan personal mereka dengan prime manager. Beberapa penyeliat tanpa sengaja membangun batas antara diri mereka dan anak buah, sehingga para anak buah itu merasa tidak nyaman mendekati mereka. Kita mungkin tidak menjadi hal itu, namun jika anak buah jarang mendiskusikan masalah mereka dengan kita, hal ini bukan berarti mereka tidak memiliki masalah. Kemungkinannya lebih karena para anak buah itu tidak merasa bebas berdiskusi dengan kita. Apa yang membuat karyawan hidup? Mari kita lihat lagi beberapa faktor yang dicari karyawan dalam pekerjaan mereka. Pengakuan dan penghargaan. Seperti tertulis sebelumnya, pengakuan adalah faktor kunci. Hal ini diperkuat oleh laporan The Society for Human Resource Manager berdasarkan Gallup Poll terhadap 400 perusahaan. Laporan ini menginformasi bahwa hubungan antara karyawan dan atasan langsungnya adalah faktor yang lebih berpengaruh terhadap keputusan karyawan untuk tinggal daripada gaji dan tunjangan. Kepemimpinan yang adil dan menginspirasi termasuk pelatihan dan mentoring mampu mempertahankan karyawan. Gallup Poll yang lain menunjukkan bahwa indikator utama kepuasan karyawan dan produktivitas mereka adalah kepercayaan bahwa atasan memperhatikan mereka dan dapat dipercaya. Beberapa orang lebih termotivasi oleh bentuk insentif lain selain uang. Dalam laporan Employee Retention Headquarter dibandingkan uang, penghargaan dan keterlibatan yang lebih sering membuat karyawan bahagia. Mereka butuh diyakinkan, baik secara verbal ataupun non-verbal, bahwa manajemen menghormati posisi mereka dan mereka adalah faktor penting bagi kesuksesan organisasi. Mereka menikmati perayaan dalam setiap tahapan dan kemenangan, baik secara umum maupun perorangan, secara verbal dan tertulis, dengan tepat dan tulus. Pekerjaan yang mengunggah dan memuaskan.
Dalam buletin ASTD, American Society for Training and Development, bulan Oktober 2003, dilaporkan bahwa bagi sebagian besar karyawan saat ini, pekerjaan yang mengunggah dan bernilai lebih penting daripada gaji dan pencapaian, sulit memberikan harga bagi antusiasme dan ketertarikan terhadap sebuah pekerjaan. Manajer yang menumbuhkan keterlibatan karyawan di awal proyek mendapatkan lebih banyak gagasan kreatif dan sebagai hasilnya menanamkan investasi karyawan yang lebih besar secara menimbulkan kebanggaan. Karyawan secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atas masalah-masalah dengan spektrum luas, membantu menciptakan lingkungan yang mereka sukai sehingga mereka ingin tetap bertahan di perusahaan tersebut. Jalur karir yang jelas dan kesempatan untuk berkembang. Dalam menyediakan kesempatan untuk berkembang baik secara personal maupun profesional, kecil kemungkinan karyawan akan mencari pekerjaan di tempat lain. Menyediakan kesempatan pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan keahlian baru dan pengembangan karir merupakan indikasi bahwa manajer bersedia berinvestasi demi karyawan. Ini faktor penting dalam pertaruhan karyawan, mendorong karyawan bergabung dengan organisasi profesional dengan cara menanggung biaya keanggotaan, serta memberikan waktu dan biaya masuk untuk menghadiri pertemuan dan konferensi akan meningkatkan motivasi mereka. Perusahaan yang memiliki tingkat kesetiaan karyawan yang tinggi memiliki reputasi dalam perekrutan internal. Jalur karir yang disepakati bersama akan menarik komitmen karyawan dan memastikan penerimaan mereka atas tujuan dan arah perusahaan. Manajer yang menghargai hidup seimbang. Organisasi yang menerapkan konsep hidup seimbang memiliki tingkat kesetiaan karyawan yang lebih tinggi daripada organisasi yang menganut kepercayaan bahwa karyawan harus makan, bernapas, dan tidur dengan pekerjaannya. Menyadari dan menghargai pentingnya keluarga dan kehidupan personal akan mencegah dalamnya motivasi dan menumbuhkan kesetiaan karyawan. Menurut Society for Human Resource Manager, perusahaan perlu menyadari isu mengenai kualitas hidup dan pekerjaan. Mereka harus bersedia menawarkan jadwal yang fleksibel dan peka terhadap tantangan-tantangan yang berkaitan dengan karir pasangan, perawatan anak, dan perawatan orang tua. Kompensasi dan manfaat yang kompetitif. Uang itu penting, namun uang sesungguhnya tidak sepenting yang kita pikir. Karyawan mengharapkan bayaran yang adil dan kompetitif. Mereka merasa berhak mendapatkan manfaat standar asuransi kesehatan dan rencana masa pensiun. Dalam sebuah survei, 92% responden menyatakan bahwa tawaran kenaikan gaji $10.000 per tahun tidak akan mendorong mereka berpindah perusahaan jika saat ini mereka menerima pelatihan pengembangan personal and profesional. Dale Carnegie berkata, hanya ada satu cara untuk membuat setiap orang melakukan apapun, dan cara itu adalah dengan membuat orang tersebut ingin melakukannya. Wah, kata-kata yang motivasi yang luar biasa. Boleh saya ulang lagi buat para pendengar? Hanya ada satu cara untuk membuat setiap orang melakukan apapun, dan cara itu adalah dengan membuat orang tersebut ingin melakukannya. Wis, sangat dalam. Selanjutnya, memotivasi demi kinerja puncak. Tugas pertama kita sebagai manajer atau pemimpin adalah membangun keahlian dan kemampuan setiap rekan kerja sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dengan kapasitas tinggi. Cara terbaik untuk memulainya adalah dengan mempelajari setiap orang sebagai seorang individu. Kita mungkin berpikir yang perlu kita ketahui tentang rekan kerja kita adalah sebaiknya apa mereka melakukan pekerjaan. Salah. Dalam mengenali anggota tim, kita memerlukan informasi yang lebih dari sekadar mengetahui keahlian mereka. Hal itu penting, namun hanya sebagian dari keseluruhan permukaan. Pelajari apa yang penting bagi rekan-rekan kita, ambisi, tujuan, keluarga, dan perhatian khusus mereka. Dengan kata lain, apa yang membuat mereka bersemangat. Metode operasi. Masing-masing orang memiliki cara khusus dalam melakukan pekerjaan dan menjalani hidup. Inilah MO, metode operasi kita. Pelajari cara setiap anggota staf beroperasi, maka kita akan menemukan MO-nya. Sebagai contoh, kita mungkin memperhatikan seorang yang selalu memikirkan sebuah topik sebelum memberi komentar, dan yang lain mungkin beberapa kali membaca kembali apa yang sudah dikerjakan sebelum memulai pekerjaan baru.
Memperhatikan gaya bekerja semacam itu membantu kita memahami orang dan mungkin kita bekerja secara lebih efektif dengan mereka. Dengan mengamati dan mendengarkan, kita bisa belajar banyak tentang rekan-rekan kita. Dengarkan ketika mereka berbicara kepada kita. Dengarkan apa yang mereka katakan dan dengarkan apa yang tidak mereka katakan. Dengarkan ketika mereka berbicara dengan orang lain. Menguping mungkin tidak sopan, namun kita bisa belajar banyak dari situ. Amati cara rekan-rekan kita melakukan pekerjaan serta cara mereka bertindak dan bereaksi. Tidak perlu waktu lama untuk mengidentifikasi apa yang mereka sukai dan tidak sukai, kebiasaan dan keanehan mereka. Dengan mendengarkan, kita bisa mempelajari hal-hal yang dianggap penting oleh setiap rekan kita serta mempelajari tombol merah yang dapat menyalakan atau memadamkan mereka. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari setiap karyawan, kita harus memahami mereka sebagai manusia dan bekerja dengan mereka sebagai individu agar dapat membantu mereka membuat dan memenuhi komitmen untuk bekerja dengan lebih baik daripada sekarang. Seperti tertulis sebelumnya, kita harus menyadari bahwa setiap manusia tidak sama dan kita harus menangani masing-masing secara individu. Dan daripada mencoba membuat mereka melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, marilah melihat kata people, dan dengan memberi kepanjangan pada setiap huruf, kita mendapatkan petunjuk tentang cara meraih tujuan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik dari karyawan kita. Selanjutnya, personality, kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang spesial. Manajer harus meluangkan waktu untuk mengetahui bagaimana setiap orang bertindak dan bereaksi. Apa yang membangkitkan mereka atau memadamkan mereka? Apa sebenarnya yang menjadi perhatian mereka? Kesalahan besar yang dilakukan oleh banyak penyelia adalah mencoba memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Beberapa orang membutuhkan lebih banyak perhatian daripada orang lain, sementara beberapa orang menganggap perhatian Anda sebagai sikap ingin tahu dan mengatur. Ada orang-orang yang butuh dorongan terus-menerus, sementara yang lain hanya sekali membutuhkan tepukan di bahu. Exceptional karakteristik, karakter yang luar biasa. Lihatlah sifat dalam diri seseorang yang membedakannya dari orang lain. Laurie sangat kreatif. Di waktu luangnya ia menggambar, memahat, dan menulis puisi. Bagaimana sifat membantu pekerjaannya? Dengan mempertimbangkan kreativitasnya, kita bisa menunjuk Laurie untuk menangani proyek yang sulit atau menyumbangkan gagasan dan saran yang dapat memecahkan masalah dalam pekerjaan. Gary adalah orang yang perfeksionis. Ia mungkin bekerja dengan lamban namun selalu benar. Dengan berinya tugas yang menekankan kualitas, kita memanfaatkan kelebihannya dengan cara yang paling efektif. Opportunity atau kesempatan. Pada dasarnya pekerjaan Claudette membosankan, namun atasannya menyadari bahwa ia senang belajar dan akan memberikan upaya terbaik untuk menyelesaikan pekerjaannya yang membosankan. Apabila ia melihat pekerjaan yang ia lakukan membawanya pada tantangan yang lebih besar. Dengan memberi kesempatan kepada Claudette untuk mempelajari pekerjaan-pekerjaan lain di departemennya, ia akan mampu berlatih dan mempersiapkan diri untuk pekerjaan itu yang akan mendorong Claudette untuk belajar dan berkembang. Kesempatan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kemungkinan meraih posisi lebih tinggi dalam pekerjaan. Ada orang yang tidak menginginkan tanggung jawab sebagai penyelia atau pekerjaan manajerial, namun mereka mencari kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan atau melakukan pekerjaan yang lebih menarik. David menganggap dirinya manusia sosial, ia berhubungan baik dengan orang lain. Namun dalam pekerjaannya sebagai akuntan, ia menghabiskan sebagian besar waktu bekerja sendirian. Dengan memberi kesempatan bagi David untuk melatih karyawan lain di departemen mengenai prosedur perusahaan dan mengadakan rapat-rapat secara berkala, antusiasme dan kinerja keseluruhan David akan meningkat. Partisipasi. Orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan memiliki lebih banyak masukan mengenai cara melakukan pekerjaan itu daripada yang kita sadari. Ketika prosedur baru dikembangkan atau proyek baru direncanakan, ajaklah orang-orang yang akan melakukan pekerjaan itu berpartisipasi dalam menentukan cara menyelesaikannya.
Sebagai seorang manajer departemen, Katie percaya bahwa ia mengetahui dengan tepat cara merencanakan proyek baru. Bagaimanapun, ia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam pekerjaan ini. Namun, daripada merancang rencana lalu memberitahukan cara melaksanakan pekerjaan itu pada karyawannya, ia mengajak mereka berpartisipasi pada tahapan awal prosedur perencanaan. Tidak saja mereka memiliki gagasan luar biasa yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh Katie, partisipasi dalam perencanaan mengikat komitmen mereka untuk bekerja keras, memastikan keberhasilan rencana tersebut. Leadership atau kepemimpinan. Pemimpin yang baik tidak menetapkan tujuan bagi karyawan lalu memberitahukan cara untuk meraihnya. Pemimpin yang baik bekerja dengan karyawannya dan mendorong mereka menetapkan tujuan sendiri, serta memberi perangkat yang dibutuhkan untuk meraih tujuan itu. Fred adalah orang yang cerdas dan pekerja yang baik, namun Paul atasannya merasa Fred memiliki kemampuan lebih besar daripada yang digunakannya. Fred takut mengambil inisiatif dalam setiap proyek dan terus-menerus mendatangi Paul untuk meminta instruksi. Untuk membantu Fred mengatasi masalah ini, Paul mulai memberi Fred proyek kecil dan memberikan tanggung jawab kepada Fred untuk menyelesaikannya. Dengan meningkatkan kompleksitas tugas ini secara perlahan-lahan, Paul membantu Fred mengembangkan kepercayaan diri yang ia butuhkan agar dapat menghasilkan kinerja yang luar biasa. Expectation atau ekspektasi. Biarkan karyawan tahu bahwa kita mengharapkan kinerja yang tinggi. Jangan merasa puas dengan hasil kerja yang biasa-biasa saja. Terlalu banyak manajer merasa senang jika karyawannya memenuhi standar minimum. Itu tak masalah pada saat bisnis berkembang, namun ketika perusahaan berjuang untuk tetap hidup, kita perlu lebih dari sekadar memenuhi standar. Karyawan kita harus didorong untuk berupaya menjadi lebih baik dan lebih baik. Penghargaan bagi mereka yang meraih tujuan seringkali membantu. Mary Kay Ash, pendiri perusahaan kosmetik Mary Kay, menyatakan bahwa kesuksesan besar perusahaannya disebabkan oleh praktik yang membuat karyawan terus-menerus menetapkan ekspektasi yang lebih tinggi dan lebih tinggi bagi diri mereka sendiri. Kemudian memberikan penghargaan kepada mereka dalam bentuk pengakuan ketika tujuan itu berhasil diraih. Ketika orang-orang dihadapkan pada ekspektasi atasannya, keluarganya, dan yang paling tinggi diri sendiri untuk meningkatkan kinerja, tidak ada yang dapat menghentikan mereka untuk mencapai kesuksesan sejati. Dengan mengenali karyawan dan bekerjasama mereka, seraya memanfaatkan kekuatan individu mereka, hasil yang kita dapatkan adalah keberhasilan departemen dan kinerja organisasi yang lebih tinggi. Uang sebagai motivator. Inilah pelajaran kecil dalam logika. A. Semakin banyak uang yang kita dapatkan, semakin bahagialah kita. B. Semakin banyak pekerjaan yang kita lakukan, semakin banyak uang yang kita dapatkan. Oleh karena itu, C. Orang akan berupaya memproduksi lebih banyak, mendapatkan uang lebih banyak, dan dengan demikian menjadi lebih bahagia. Namun, apakah itu benar? Kadang-kadang, tapi tidak selalu. Asumsikan A dan B benar. Secara logika, seharusnya C benar. Benar, kadang ya, namun seringkali tidak. Mari kita lihat mengapa uang tidak selalu memberikan motivasi seperti yang tampak secara logika. Motivator versus satisfier. Sebuah tim ilmuwan perilaku yang dipimpin oleh Frederick Herzberg mempelajari apa yang orang-orang inginkan dari pekerjaan mereka dan mengelompokkannya dalam dua kategori. Satisfier, faktor-faktor pemberi kepuasan, disebut juga faktor perawatan, faktor yang diperlukan seseorang dari sebuah pekerjaan untuk membenarkan upaya minimum. Faktor-faktor ini meliputi kondisi pekerjaan, uang, dan tunjangan. Meski demikian, ketika karyawan merasa puas memberi mereka faktor yang sama dalam jumlah lebih banyak, tidak akan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Banyak hal yang disebut orang sebagai motivator sesungguhnya hanyalah satisfier. Motivator, faktor-faktor yang merangsang orang untuk memberikan lebih banyak energi, upaya, dan antusiasme dalam pekerjaan mereka. Motivator menyebabkan orang benar-benar bergerak. Untuk melihat apakah konsep ini dapat diterapkan dalam pekerjaan, mari andaikan kita bekerja di fasilitas yang kurang, dengan penerangan buruk, ventilasi tidak memadai, dan ruangan sempit. Tentu saja produktivitas menurun.
Dalam beberapa bulan, perusahaan kita pindah ke lingkungan baru yang memiliki penerangan yang baik, penyejuk ruangan, serta ruangan yang luas, dan hasilnya adalah produktivitas yang melonjak. CEO perusahaan merasa gembira. Ia berkata kepada dewan direksi, "Saya sudah mendapatkan solusi untuk meraih produktivitas yang tinggi. Jika kita memberikan kondisi lingkungan pekerjaan yang lebih baik, mereka akan memproduksi lebih banyak. Oleh karena itu, saya akan membuat kondisi lingkungan pekerjaan menjadi lebih baik lagi." Ia menyewa perancang interior, memasang karpet baru, menempelkan lukisan di dinding, dan menaruh tumbuh-tumbuhan di sekitar kantor. Karyawan merasa senang, menyenangkan untuk bekerja di lingkungan seperti itu. Namun, produktivitas sama sekali tidak meningkat. Mengapa tidak? Orang mencari tingkat kepuasan dalam pekerjaan mereka. Dalam hal ini, kondisi lingkungan pekerjaan yang cukup baik. Ketika lingkungan pekerjaan dapat diterima, karyawan merasa puas, dan itu terlihat dari produktivitas mereka. Namun, setelah kondisi lingkungan pekerjaan memenuhi tingkat kepuasan mereka, menambahkan lebih banyak lagi tidak akan memotivasi mereka. Jadi, apa hubungannya dengan uang? Uang sama halnya dengan kondisi lingkungan pekerjaan adalah satisfier. Ketika mungkin berasumsi menawarkan lebih banyak uang akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, dan mungkin kita benar untuk kebanyakan orang, namun tidak untuk setiap orang. Program insentif ketika orang diberi kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang dengan memproduksi lebih banyak adalah bagian dari rencana kompensasi perusahaan. Program ini berhasil untuk beberapa orang, namun tidak untuk beberapa orang lainnya. Departemen penjualan adalah contoh yang baik, karena tenaga penjual umumnya bekerja atas basis komisi atau insentif. Mereka berada dalam posisi yang membuat iri karena jarang meminta kenaikan gaji. Jika tenaga penjual ingin mendapatkan lebih banyak uang, yang perlu mereka lakukan hanyalah bekerja lebih keras atau lebih cerdas dan mendapatkan uang sebanyak yang mereka inginkan. Dengan demikian, semua tenaga penjual sangat kaya. Benarkah? Salah. Bagaimana mungkin logika ini tidak berjalan? Manajer penjualan mengeluhkan masalah ini sejak awal. Mereka berkata, "Kita memiliki program insentif yang luar biasa dan uang tersedia untuk staf penjualan kita. Yang harus mereka lakukan hanyalah meraihnya, dan mereka tidak melakukannya. Mengapa tidak? Kita harus menyelami hati manusia untuk mendapatkan jawabannya. Kita semua menetapkan tingkat gaji personal secara sadar atau di bawah sadar yang membuat kita merasa puas sampai titik tersebut. Uang memotivasi kita, namun setelah itu tidak lagi. Tingkat ini bervariasi antara satu orang dan orang lain. Beberapa orang menetapkan titik yang sangat tinggi dan uang merupakan motivator utama bagi mereka. Beberapa orang lain merasa puas dengan tingkat yang lebih rendah. Hal ini tidak berarti mereka tidak menginginkan kenaikan gaji tahunan atau bonus. Namun, jika untuk mendapatkan uang ekstra, itu diperlukan usaha khusus dan ketidaknyamanan. Lupakan saja. Sebagai contoh, andaikan Derek berada di grup produksi dan gajinya 60% dari gaji kita. Istrinya bekerja, namun dari sifat pekerjaannya kita tahu gajinya tidak besar. Derek mengendarai mobil berusia 12 tahun dan membeli baju di toko diskon. Satu-satunya liburan yang pernah dilakukan keluarganya adalah sesekali mengunjungi perkemahan. Kita merasa kasihan pada Derek, namun sekarang kita membantu Derek. Kita membutuhkan beberapa karyawan untuk proyek khusus yang akan dilaksanakan selama 6 hari Sabtu mendatang dengan bayaran 2 kali lipat. Ketika kita tanyakan pada Derek apakah ia menginginkan tugas itu, jawabannya tidak, dan tidak bisa memahami alasannya. Menurut pandangan kita, seharusnya ia bersemangat mendapatkan lebih banyak uang, namun ia sudah mencapai tingkat kepuasan yang diinginkannya. Bagi Derek, memiliki waktu bebas di hari Sabtu bersama keluarganya lebih penting daripada kesempatan untuk mendapatkan uang lebih banyak. Contoh ini tidak berarti bahwa uang tidak memberikan motivasi sama sekali. Kesempatan mendapatkan uang memotivasi orang sampai pada titik yang membuat mereka puas. Beberapa orang seperti Derek merasa puas di titik yang lebih rendah. Sepanjang mereka bisa memenuhi kebutuhan mendasar, hal-hal lain menjadi lebih penting daripada uang.
Bagi orang lain, titik ini sangat tinggi dan mereka berusaha mendapatkan lebih banyak uang. Dengan mempelajari sebanyak-banyaknya tentang rekan-rekan kita belajar mengenai minat, tujuan, gaya hidup, dan tingkat pendapatan yang membuat mereka puas. Menawarkan kesempatan mendapatkan lebih banyak uang kepada orang yang tak peduli akan hal itu adalah perbuatan sia-sia. Kita harus mencari cara lain untuk memotivasi mereka. Tunjangan, motivator atau satisfier. Tunjangan adalah hal penting bagi kebanyakan perusahaan. Beberapa perusahaan menyediakan berbagai bentuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, dan tunjangan-tunjangan lain bagi karyawan. Sesungguhnya paket tunjangan adalah salah satu faktor yang dicari oleh calon karyawan ketika mereka melakukan evaluasi tawaran pekerjaan. Namun tunjangan bukan motivator. Pernahkah Anda mendengar seseorang bekerja lebih keras karena perusahaan menawarkan program asuransi gigi? Tunjangan adalah satisfier. Tunjangan yang lebih menarik orang untuk bekerja di suatu perusahaan, juga mencegah orang berhenti. Membuat karyawan senang tidaklah cukup. Tantangannya adalah mengembangkan standar kinerja tinggi yang menantang karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja memenuhi standar tersebut. Beberapa motivator yaitu: 1. Pengakuan. Manusia mengidamkan pengakuan. Orang senang mengetahui bahwa orang lain tahu siapa mereka, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka percayai. Pengakuan dimulai ketika kita menghafalkan nama orang dan menggunakannya. Tentu saja kita mengetahui nama-nama karyawan pria dan wanita di kelompok kita, namun seringkali kita harus mengkoordinasi dengan kelompok-kelompok lain, dengan pemasok internal dan eksternal, subkontrak, dan pelanggan. Setiap orang punya nama, pelajarilah nama-nama mereka. Gunakanlah, ini langkah pertama dalam mengakui individualitas setiap orang. Dale Carnegie berkata, ingatlah bahwa nama seseorang bagi pemiliknya merupakan bunyi yang paling merdu dan paling penting dalam segala bahasa. Saya ulang lagi ya, karena ini quote-nya keren banget. Menurut Dale Carnegie, ingatlah bahwa nama seseorang bagi pemiliknya merupakan bunyi yang paling merdu dan paling penting dalam segala bahasa. Pengakuan tidak terbatas hanya pada penyebutan nama. Dalam wawancara saat Warren berhenti dari pekerjaannya di Building Maintenance Company, ia ditanya mengenai hal-hal yang paling ia sukai dan tidak sukai mengenai perusahaan itu. Warren menjawab bahwa meskipun gaji dan tunjangan perusahaan baik, ia tidak pernah merasa menjadi bagian dari organisasi. Saya merasa saya terlihat tidak lebih dari sekedar roda di dalam mesin, katanya. Selama 9 bulan bekerja di departemen, saya mengajukan beberapa saran, menawarkan diri untuk melakukan proyek tambahan, dan mencoba menerapkan pendekatan kreatif dalam beberapa pekerjaan yang ditugaskan kepada saya. Atasan saya tidak mengakui semua hal yang saya sumbangkan. Tunjukkan bahwa kita peduli. Seperti halnya kita memiliki kehidupan di luar perusahaan, demikian juga rekan-rekan kita, pekerjaan merupakan bagian penting dari hidup kita. Namun, banyak aspek kehidupan yang mungkin lebih penting, contohnya kesehatan, keluarga, dan minat lain. Tunjukkan minat yang tulus kepada rekan kerja kita sebagai manusia yang utuh. Penting bagi Virginia, kepala teller Asosiasi Simpan Pinjam di Wichita, Kansas, untuk menyambut rekan-rekan yang masuk kerja kembali setelah berlibur atau sakit beberapa hari. Ia menanyakan liburan atau keadaan kesehatan mereka dan memberitahukan bahwa berita terbaru mengenai perusahaan. Ia membuat mereka merasa bahwa ia merindukan mereka, dan ia tampak tulus karena ia benar-benar merindukan mereka. Jacob, seorang kakek, menyadari bahwa anak-anak adalah pusat kebanyakan keluarga. Ia menaruh minat yang tulus terhadap aktivitas anak-anak rekan kerjanya dan bahkan menemani rekan-rekannya dalam acara-acara sekolah yang diikuti oleh anak-anak mereka. Beberapa orang mungkin menganggap situasi ini mengawasi atau mengganggu, namun perhatian tulus Jack diterima sebagai minat yang positif dan membantu membuat anggota timnya melebur menjadi satu keluarga. Pujian.
2 kali saya berbuat baik dan saya tidak mendengar apa-apa. 1 kali saya berbuat buruk dan itulah selalu saya dengar. Ada penyelia yang tidak pernah memuji orang. Mereka berpikir sudah semestinya orang-orang bekerja dengan baik dan mereka tidak perlu dipuji karena melakukan sesuatu memang diharapkan dari mereka. Seseorang penyelia yang keras sesumbar, saya tidak pernah memuji orang. Mereka tahu kerja mereka diterima jika saya membiarkan mereka. Jika saya harus berbicara dengan mereka, itu berarti mereka berada dalam masalah. Manusia ingin dipuji. Kita semua ingin mengetahui bahwa orang lain mengakui karya dan pencapaian kita. Hal ini menjadi sangat penting ketika pujian datang dari atasan atau manajer atau orang lain yang kita hormati. Pujian harus tulus. Carol baru saja meninggalkan ruangan untuk menghadiri rapat. Ia berhenti sebentar ketika sampai di pintu. Berbalik arah dan berkata, "Teman-teman, saya ingin kalian tahu bahwa kalian bekerja dengan baik." Sambil tersenyum dan meninggalkan ruangan. Di ruangan rapat ia berkata kepada rekan-rekannya bahwa ia telah meningkatkan semangat departemennya dengan melemparkan pernyataan tersebut. Di departemennya, bawahannya melihat pernyataan itu dengan kacamata berbeda. Salah satu dari mereka berkomentar dengan keras, "Dia hanya memberikan pernyataan positif bulannya kepada kita." Apa yang diasumsikan Carol sebagai penguat moral dipandang bawahannya sebagai sesuatu yang tidak tulus. Pujian harus tulus dan kita tidak bisa memalsukan ketulusan. Salah satu cara membuat pujian itu benar-benar tulus adalah dengan memasukkan alasan pujian ke dalam pujian itu. Daripada mengatakan kerja yang baik Joe, akan lebih efektif jika mengatakan, "Joe, cara Anda menangani keluhan pelanggan adalah contoh baik tentang profesionalisme yang ingin kita lihat di departemen ini." Menggabungkan kritik dan pujian. Ketika seseorang karyawan harus dikritik, banyak penyelia menggabungkan kritik dan pujian. Ini seharusnya membuat kritik lebih mudah dicerna. Seringkali hal ini mengurangi penolakan untuk mengiringi kecaman. Namun, jika satu-satunya pujian yang diberikan selalu ditemani sebagai bentuk komentar negatif, pujian menjadi tidak berarti. Ketika penyelia melontarkan pujian, karyawan berpikir, "Oke, kapan ia akan melemparkan kritik pada saya?" Umumnya, percakapan menjadi seperti ini. "Sam, Anda salah satu karyawan tercepat dan saya menghargai hal ini. Tapi Anda membuat terlalu banyak kesalahan." Saat saya mendengar kata "tapi", pikirannya memblokir pujian. Ia tahu bahwa kata selanjutnya adalah kritik. Barry mengatasi masalah ini dengan cara mengganti "tapi" dengan "dan". "Sam, Anda adalah salah satu pekerja tercepat. Saya menghargai hal itu dan Anda bisa bekerja dengan lebih efektif jika memperbaiki kualitas pekerjaan Anda. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan bersama untuk membantu Anda dalam masalah ini." Kata "dan" tidak memiliki konotasi negatif seperti "tapi". Karyawan masih berseri-seri karena pujian dan menjadi terbuka terhadap saran perbaikan. Takut memberi pujian. Beberapa manajer berkomentar, "Jika saya lebih sering memuji anak buah yang bekerja dengan baik dibanding yang lain, bukanlah itu dianggap sebagai favoritisme? Seharusnya tidak. Ketika pengakuan memang pantas diberikan dan diberikan kepada setiap orang yang pantas mendapatkannya, ini bukanlah favoritisme. Mereka yang tidak dipuji harus menyadari bahwa mereka belum pantas mendapatkannya." Kekhawatiran lain, ketika kinerja seorang membaik secara signifikan, apakah lebih baik memberi tambahan pujian kepada mereka daripada kepada seseorang yang selama ini sudah melakukan pekerjaan dengan baik? Pujian berlebihan dapat menimbulkan penolakan dari orang-orang yang sudah mengerjakan pekerjaan sesuai harapan. Pengakuan berlebihan dapat menimbulkan kesan kita mengharapkan pencapaian luar biasa menjadi hal yang rutin. Kita harus menyesuaikan cara memuji dengan kebutuhan spesifik rekan-rekan kita. Ketika seorang mencapai standar yang diharapkan, pujilah ia atas pencapaiannya dan tunjukkan bahwa ia adalah hal yang dilakukan oleh anak buah baik lainnya.
yang juga kita hargai. Lakukan ini di depan karyawan lain sehingga semua mengetahui bahwa pujian diberikan karena pencapaian seseorang di tingkat tersebut, bukan karena kerja yang luar biasa. Secara wajar, orang-orang yang melakukan lebih baik harus mendapatkan pengakuan spesial. Manajer bertanya, apakah orang harus dipuji karena melakukan pekerjaan rata-rata secara konsisten? Setiap orang membutuhkan pujian, namun memberikan pengakuan spesial atas kinerja rutin akan merugikan seseorang. Pujian semacam ini tidak memberikan insentif untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang manajer mungkin memuji bawahannya untuk pencapaian spesial atau memberi komentar karena jumlah kehadiran yang baik. Hal ini tidak boleh dilakukan secara reguler, kalau tidak pujian akan kehilangan nilainya. Pujian tidak boleh terjadwal, sekarang tanggal berapa, ini hari apa, dan seterusnya. Namun berikan pujian saat keadaan mengharuskannya. Menyampaikan pujian. Bersikap langsung. Waktu terbaik untuk memuji adalah saat terjadi peristiwa yang patut dipuji. Ketika Alice menyampaikan laporan kepada atasannya langsung memuji Alice karena menyelesaikan pekerjaan sebelum tenggat. Setelah membaca isinya, ia kembali memuji Alice karena isi laporannya. Bersifat spesifik. Seperti dikatakan sebelumnya, masukannya di dalam pujian itu atas alasan apa kita memuji seseorang. Gambarkan nilai perbuatan itu kepada organisasi. Dengan mengalahkan tenggat, kita mungkin bisa menyelesaikan proyek dan memecahkan masalah konsumen demi kepuasannya. Doronglah mereka untuk terus melakukan pekerjaan dengan baik. Kita sudah membuat kemajuan besar dan pekerjaan ini kita akan terus menggunakan keahlian luar biasa untuk membantu kita mencapai tujuan. Memberikan sesuatu yang bisa mereka simpan. Mengatakan kepada orang bahwa kita menghargai apa yang mereka lakukan adalah gagasan baik, namun akan lebih efektif lagi jika kita menuliskannya. Aura pujian yang terucap langsung dari mulut kita akan memudar, namun sepucuk surat atau bahkan catatan singkat akan bertahan lama. Kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak, ini tidak memerlukan banyak waktu. Menulis kartu ucapan terima kasih. Di ANG Merchandising Company di Wilmington, Delaware, pemimpin kelompok diberi paket kartu terima kasih. Kata terima kasih dicetak dengan huruf indah di lipatan depan dan halaman dalam kartu dibiarkan kosong. Setiap kali seseorang melakukan sesuatu yang patut mendapatkan pengakuan spesial, manajernya akan menulis catatan di salah satu kartu, memperinci pencapaian spesial tersebut dan memberi selamat kepada karyawan itu karena telah meraihnya. Penerima kartu akan menghargai kartu tersebut dan menunjukkan kepada teman-teman serta sekeluarga mereka. Plakat dan sertifikat. Apapun jenis penghargaan yang kita berikan kepada karyawan, besar atau kecil, uang tunai, tanda mata, tiket pertunjukan, atau pertandingan perjalanan wisata, layak bila kita mengeluarkan tambahan beberapa dolar untuk tambahan sertifikat atau plakat. Karyawan senang menggantungkan penghargaan semacam ini di dinding, di bilik kantor, atau di rumah, di atas kursi, yang tentunya di rumah mereka. Uang dihabiskan, tanda mata menjadi rusak, perjalanan menjadi memori masa lalu, namun sertifikat atau plakat menjadi pengingat pengakuan yang permanen. Memotivasi karyawan marginal. Siapakah karyawan marginal kita? Mereka adalah orang-orang yang memenuhi standar kinerja minimum namun jarang melampauinya. Mereka tidak cukup buruk untuk dipecat namun tidak benar-benar menjalankan tugas. Memotivasi orang-orang seperti ini menjadi tantangan bagi pemimpin. Apakah alasan dibalik keberadaan karyawan marginal di dalam organisasi kita? Seleksi yang buruk. Debbie, petugas data entry, adalah seorang karyawan marginal. Karena tidak ada pasokan cukup untuk petugas data entry, Barbara atasannya merekrut Debbie. Meskipun ia tidak cukup memenuhi persyaratan, Barbara memutuskan untuk mempertahankan Debbie meskipun dia berada di bawah standar kinerja yang diharapkan. Ketika menyelesaikan di masa percobaan, setidaknya seseorang mengoperasikan komputer itu, pikir Barbara, dan saya akan tetap bekerja bersamanya dan membuat ia menjadi produktif. 6 bulan kemudian,
Meskipun mendapatkan pelatihan tambahan, Debbie masih belum memenuhi standar produksi. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi benar-benar produktif. Seleksi yang buruk adalah salah satu alasan utama produksi marginal. Dengan menetapkan spesifikasi pekerjaan yang realistis dan tidak melakukan kompromi saat perekrutan, bahkan kita benar-benar membutuhkan orang yang mengisi pekerjaan itu, kemungkinan memilih orang yang sukses dalam pekerjaan itu akan meningkat. Meskipun demikian, sebaik apapun prosedur seleksi kita, mungkin saja terjadi kesalahan dan orang yang kita rekrut tidak memiliki harapan. Oleh karena itu, masa percobaan menjadi penting. Selama periode ini, penyelia harus memastikan karyawan baru mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan memahami standar yang harus dipenuhi. Setiap usaha harus dilaksanakan untuk membantu orang tersebut memenuhi standar melalui pelatihan, bimbingan, dan perhatian khusus. Bersabarlah. Kadang-kadang alasan produksi marginal bukanlah ketidakmampuan, melainkan kurangnya pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan. Dalam merancang program pelatihan untuk orang-orang baru, tetapkan standar khusus dan jadwal. Pastikan peserta pelatihan menyadari hal ini. Jika standar tidak terpenuhi pada waktu yang ditentukan, kita harus bekerja dengan peserta pelatihan untuk mengatasi penyebabnya. Setiap usaha harus dilakukan untuk menyelamatkan peserta pelatihan. Namun, jika usaha itu gagal, jangan mempertahankan orang yang tidak memenuhi standar minimum. Lebih baik memperhatikan karyawan marginal sesuai masa percobaan. Karyawan yang baik dengan kinerja menurun. Phil sudah bekerja di perusahaan yang sama selama 6 tahun. Pekerjaannya selalu jauh di atas standar minimum dan penyeliannya. Lily melihat Phil sebagai salah satu karyawan terbaik. Beberapa bulan yang lalu, produksi Phil mulai menurun. Ia tampak kehilangan minat terhadap pekerjaannya. Mengapa hal ini terjadi pada orang-orang seperti Phil? Kadang-kadang hal ini disebabkan oleh masalah personal. Kehidupan personal dan pekerjaan seseorang tidak bisa dipisahkan. Masalah serius di rumah akan mempengaruhi pekerjaan kita. Kadang-kadang hal ini disebabkan rasa dendam atas hal yang nyata atau karena persepsi sendiri. Beberapa orang mendendam rasa ini jauh di dalam diri mereka dan membusuk jika tidak dikeluarkan dan ditangani. Saat berdiskusi dengan Phil, Lily mendapati bahwa Phil sudah menetapkan tujuannya untuk diri sendiri yang tidak terpenuhi dalam pekerjaannya. Meskipun pekerjaannya dipuji dan ia mendapatkan penilaian luar biasa, ia tidak meraih posisi yang ia harapkan pada awal karirnya. Penyedia harus mengetahui tujuan karyawan dan melakukan apa yang diperlukan untuk membantu mereka meraihnya. Biarlah karyawan mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk meraih tujuan itu, termasuk mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi, mendapatkan pelatihan tambahan atau pembelajaran di luar, dan menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk meraihnya. Jika karyawan tidak mungkin meraih tujuan dalam pekerjaan ini, penyelia dan karyawan harus menentukan cara agar tujuan tersebut dimodifikasi sehingga bisa diraih. Kebosanan. Selama bertahun-tahun, Ann adalah salah satu karyawan terbaik di departemennya. Namun sekarang Ann merasa bosan. Ia sudah melakukan pekerjaan yang sama dalam waktu lama sehingga tidak lagi menikmatinya. Ia mencari-cari alasan untuk istirahat. Ketika sedang bekerja, ia bergosip dengan rekan-rekan kerjanya, memanjangkan waktu istirahat dan bekerja sesedikit mungkin, sehingga ia bisa melarikan diri. Salah satu cara yang dilakukan penyelia untuk membantu karyawan yang dulunya produktif untuk mengembalikan produktivitasnya adalah dengan memperkaya pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh beberapa orang sekarang dikombinasikan menjadi satu pekerjaan, sehingga setiap karyawan melakukan pekerjaan yang lebih beragam. Jalan lain adalah dengan merestrukturisasi cara melakukan pekerjaan. Hal ini dilakukan dengan paling efektif ketika karyawan berpartisipasi dalam proses restrukturisasi. Orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan seringkali memiliki gagasan untuk membuat pekerjaan itu menjadi menarik dan efektif. Salah satu pendekatan untuk menghilangkan kebosanan adalah dengan memberikan tugas khusus kepada karyawan. Perubahan laju adalah antidot yang baik untuk kebosanan. Peluncur
Mikhail sudah bekerja di perusahaan yang sama selama 22 tahun dan berada di posisinya sekarang selama 8 tahun. Ia bahagia dengan pekerjaannya, namun juga menyadari bahwa karena sifat pekerjaan dan struktur organisasi, kemungkinannya untuk meraih promosi kecil. Ia bekerja dengan baik, mengetahui bahwa ia tidak akan dipecat kecuali jika ia melakukan sesuatu yang sangat buruk. Secara sadar atau tidak, ia memutuskan untuk tidak bekerja mati-matian. Ia hanya akan meluncur sampai tiba saatnya pensiun. Kebanyakan perusahaan memiliki peluncur. Mereka adalah karyawan yang baik, yang bisa berkontribusi pada produktivitas, namun merasa sudah melakukan bagiannya. Bagaimana kita bisa mengembalikan motivasi orang-orang seperti itu? Associate Product memanfaatkan peluncur untuk pengujian produk baru. Ketika akan meluncurkan lini baru, mereka melakukan uji pasar di kota-kota utama. Bukannya menggunakan perusahaan pengujian pemasaran, mereka menugaskan para pekerja lama. Terlibatnya karyawan di dalam peran yang baru dan penting menunjukkan bahwa mereka dihargai. Dan hal ini memberi kesempatan pada mereka untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Stimulasi tersebut berlanjut ketika mereka kembali melakukan pekerjaan reguler. Perusahaan lain yang mengangkat karyawan lama sebagai pelatih dan mentor bagi karyawan baru memberi tanggung jawab seperti ini membuat karyawan lama jadi lebih berdedikasi terhadap pekerjaan dan perusahaannya, serta mengubah mereka dari karyawan marginal menjadi anggota tim yang produktif. Karyawan saya tidak peduli pada pekerjaan mereka jika saya tidak terus-menerus mendorong mereka. Tidak ada pekerjaan yang terselesaikan, keluh Al. Saya tidak punya masalah sama sekali, jawab Carl. Tim saya selalu bersedia memberikan upaya apapun yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Apakah alasan dibalik sikap karyawan yang bertolak belakang dari kedua manajer ini? Mengapa kelompok Carl jauh lebih termotivasi daripada kelompok Al? Hal ini bisa saja disebabkan oleh gaya manajemen sang penyelia atau karena sifat pekerjaan itu sendiri. Ahli perilaku manusia umumnya sepakat bahwa meskipun motivasi karyawan dapat ditingkatkan oleh faktor-faktor seperti pengakuan, apresiasi, tantangan, dan tentu saja perlakuan yang adil, motivator paling efektif adalah pekerjaan itu sendiri. Jika karyawan Al memandang pekerjaan mereka membosankan dan tidak menantang, Al akan mengalami kesulitan dalam memotivasi mereka, sebaik apapun ia sebagai penyelia. Di sisi lain, jika karyawan Carl menikmati pekerjaan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak sabar menunggu datangnya pagi dan benci untuk pulang pada sore hari, hanya sedikit hal tersisa yang bisa dilakukan Carl agar mereka termotivasi. Memperkaya pekerjaan. Sayangnya, sejumlah besar pekerjaan dalam industri saat ini bersifat rutin dan sangat sukar. Jika mungkin menciptakan ketertarikan akan pekerjaan itu sendiri, salah satu cara mengatasi hal ini adalah dengan memperkaya pekerjaan. Ketika Jennifer direkrut sebagai kepala departemen proses klaim di Abity Insurance Company, ia mewarisi departemen yang memiliki semangat rendah yang terwujud dalam tingkat pengunduran diri karyawan yang tinggi serta karyawan yang bersungut-sungut. Proses klaim dilakukan seperti jalur perakitan. Setiap petugas menandai bagian tertentu dari formulir klaim, meneruskan kepada petugas berikutnya yang menandai bagian lain, dan seterusnya. Jika ditemukan kesalahan atau pertanyaan terhadap interpretasi, seorang spesialis akan menanganinya. Dari sisi operasional perusahaan, alur seperti ini sangat efisien, namun pekerjaan jadi membosankan dan tidak menentang. Jennifer mengatur ulang sistem itu. Ia memperkaya pekerjaan dengan menghilangkan jalur perakitan. Setiap petugas menandai seluruh bagian formulir, mengoreksi kesalahan, dan membuat interpretasi. Hal ini membutuhkan pelatihan tambahan dan pada awalnya memperlambat pekerjaan. Namun imbalannya adalah terbentuknya kelompok karyawan yang termotivasi tinggi dan benar-benar tertarik pada pekerjaan mereka. Tingkat pengunduran diri, absen, dan ketidakpuasan berkurang secara signifikan. Saat sistem itu diterapkan secara maksimal, kecepatan dan akurasi meningkat. Membuat staf terlibat.
Dengan bersikap bahwa pekerjaan adalah upaya timbal balik dari manajemen untuk karyawan, bukan atasan, memberi perintah kepada bawahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, kita membuat pekerjaan menjadi lebih menarik dan karyawan yang terlibat jadi lebih termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Ketika produktivitas yang diharapkan tidak dapat diukur, banyak perusahaan menetapkan kuota produksi untuk karyawan. Hal ini khususnya berlaku untuk sebagian penjualan serta posisi di bagian manufaktur dan kerja kantor. Dennis mengapalai word processing session di departemennya. Ia menetapkan kuota spesifik untuk sebagian besar proyek pengiriman surat massal dan mengukur kinerja karyawan dari pemenuhan kuota tersebut. Dennis memperhatikan bahwa karyawan terbaiknya pun jarang berproduksi di atas kuota. Ketika ia mencoba meningkatkan jumlah surat yang diharapkan, ia menghadapi penolakan dan bahkan perlawanan terbuka. Ketika sebuah proyek baru direncanakan, bukannya memaksakan kuota untuk proyek tersebut, Dennis minta karyawan yang akan bekerja dalam proyek itu mempelajari dan menyarankan tujuan produksi. Ia terkejut ketika mereka menyarankan kuota lebih tinggi daripada yang ia kira. Manajer dan karyawan harus bersama-sama menetapkan kuota atau tujuan yang dapat diraih serta diterima oleh kedua belah pihak. Ketika seseorang berpartisipasi dalam penetapan kuota, ia akan memiliki komitmen untuk memenuhinya dan bersedia bekerja untuk memastikan kuota itu tercapai. Dalam bukunya How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie mengantisipasi apa yang kemudian diungkap oleh ahli perilaku manusia. Ia menuliskan, tak seorang pun menyukai perasaan seolah ia sedang dibujuk untuk membeli sesuatu atau diberitahu untuk melakukan sesuatu. Kita lebih suka jika merasa mengambil sendiri keputusan kita atau bertindak atas gagasan kita sendiri. Kita suka jika ditanya tentang harapan, keinginan, dan pikiran kita. Ringkasan dari bab ini: 8 cara memberikan apa yang diinginkan karyawan dalam pekerjaannya. Pertama, biarkan setiap orang mengetahui cara menyesuaikan diri. 2. Bantu mereka memperbaiki diri dengan latihan dan bimbingan. 3. Tulus dalam menghargai dan royal dalam memberikan pujian. 4. Beritahu karyawan kita mengenai perubahan yang berdampak pada mereka dan jika mungkin jelaskan mengapa perubahan itu dibuat. 5. Galilah kemampuan terbaik setiap orang. 6. Lihat kemampuan yang tidak dimanfaatkan serta bantu orang itu membangun dan menggunakan kemampuan tersebut. 7. Jangan pernah menghambat kesempatan untuk orang maju. 8. Berikan kebebasan lebih besar kepada karyawan dalam mengontrol pekerjaan mereka. Dorong mereka untuk memberikan gagasan tentang metode dan pendekatan yang lebih baik. 5 tips untuk pujian yang efektif. Meskipun memotivasi karyawan adalah hal yang penting, pujian tidak selalu berhasil. Beberapa penyelia memuji setiap aktivitas kecil, sehingga menghilangkan nilai pujian untuk pencapaian yang nyata. Penyelia lain mengucapkan pujian sedemikian rupa, sehingga terkesan palsu. Untuk membuat pujian lebih bermakna, ikutilah saran-saran berikut ini. Pertama, jangan berlebihan. Pujian itu manis. Permen juga manis, namun semakin banyak yang kita makan, semakin berkurang rasa manisnya dan kita mungkin sakit gigi. Terlalu banyak pujian akan mengurangi manfaat yang timbul dari setiap pujian. Jika berlebihan, nilai keseluruhannya justru hilang. 2. Bersikap tulus. Kita tidak dapat memasukkan ketulusan. Kita harus benar-benar percaya bahwa kita memuji rekan-rekan yang layak mendapatkannya. Jika kita sendiri tidak percaya, begitu pula rekan-rekan kita. 3. Alasan untuk memberi pujian harus spesifik. Daripada mengatakan kerja yang baik, jauh lebih baik mengucapkan laporan yang Anda tulis mengenai masalah XYZ membuat saya memahami kompleksitas masalah ini dengan lebih jelas. 4. Minta saran dari rekan-rekan. Tidak ada yang lebih membanggakan daripada diminta saran tentang cara mengatasi situasi tertentu. Hati-hati. Pendekatan ini bisa berbalik kepada kita jika kita tidak mengikuti saran itu. Jika kita harus menolak saran, ajukan pernyataan kepada orang itu sampai mereka melihat keterbatasan dalam saran mereka dan memikirkan kembali. 5. Umumkan pujian.
Berbeda dengan teguran yang sebaiknya selalu diberikan secara personal, pujian jika mungkin harus diungkapkan di hadapan publik. Kadang-kadang materi yang menjadi bahan pujian merupakan masalah personal, namun seringkali layak diberitahukan kepada seluruh tim. Jika anggota tim lain menyadari pujian yang diberikan kepada seorang rekan, mereka akan terdorong untuk mendapatkan pengakuan serupa. Dalam beberapa kasus, pujian atas pencapaian yang signifikan dapat diumumkan secara luas, misalnya disampaikan pada saat rapat atau acara perusahaan. Motivator terbaik. Pekerjaan bisa menjadi berulang-ulang, membosankan dan tidak menantang. Beberapa cara mengatasinya adalah dengan merancang kembali pekerjaan sehingga tercipta keberagaman, tantangan, dan komitmen. Libatkan rekan-rekan dalam tahapan perencanaan pekerjaan baru. Catat masukan mereka tentang produksi atau kuota penjualan, metode, dan standar kinerja. Ketika orang-orang merasa memiliki pekerjaan, kemungkinan mereka akan mencurahkan segala upaya untuk meraih tujuan menjadi lebih besar. Terima kasih, dilanjutkan bab 4. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bila ada buku yang pengen dibacakan, boleh langsung tulis di buku komentar.